Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Rizka Purnamasari dan teman saya yang bernama Muhammad Nabil Akbar Gibrani akan menjelaskan sedikit tentang epistemologi makna dan kebenaran. Sebelum itu, kami berterima kasih banyak kepada Ibu Diah Palupi Rohmiati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Baik, kita lanjut materi yang pertama, yaitu pentingnya makna. Semua orang pasti mempunyai akal yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun setiap orang mempunyai kepandaian yang berbeda, tergantung seberapa sering manusia mengasahnya. Di sini manusia mau tidak mau dituntut untuk berpikir mengenai banyak hal, termasuk juga tentang pengetahuan, di mana pengetahuan adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupan ini. Di sini pula manusia kembali dibedakan. Ada orang yang mau menggunakan akalnya dengan baik, ada yang membiarkan bahkan enggan untuk berpikir. Kemudian epistemologi mempunyai kedudukan yang tinggi jika berbicara tentang cara memperoleh pengetahuan filsafat. Banyak orang yang melupakan akan hal ini, karena kebanyakan orang hanya akan memfikirkan hasil tanpa memperdulikan bagaimana pendapat itu didapatkan. Kemudian ada paham-paham tentang makna. Di sini paham-paham tentang makna ada 2 poin. Yang pertama ada perkataan, yang kedua ada pernyataan. Yang perkataan ini ada beberapa subpoin. Yang pertama adalah makna denotatif. Nah, makna denotatif ini dapat diketahui melalui asosiasi. Kemudian yang kedua ada makna sebagai sesuatu yang dilihat materi. Kemudian yang ketiga ada makna sebagai operasi. Kemudian yang keempat makna sebagai konsekuensi. Yang kelima makna sebagai pengalaman. Dan selanjutnya makna pengalaman yang dibentuk oleh akal. Kemudian poin pernyataan. Di sini dalam pernyataan ada 3 subpoin. Yang pertama ada makna dan situasi keseluruhan operasionisme. Kemudian yang kedua ada kualifikasi menurut penganut pragmatisme. Kemudian yang terakhir ada pemberitahuan dan makna. Kebenaran adalah soal hubungan antara pengetahuan dan apa yang dijadikan objeknya, yaitu apabila terdapat persesuaian dalam hubungan antara objek dan pengetahuan tentang objek itu. Sebagai contoh, apa yang dianggap benar oleh suatu masyarakat atau bangsa belum tentu dinilai sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa lainnya. Bisa dipahami pula bahwa kebenaran adalah sesuatu yang nyata dan sesuai dengan fakta yang bersifat relatif. Berikut adalah teori-teori tentang kebenaran. Pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kedua, teori koherensi. Teori koherensi adalah suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan yang berhubungan secara logis. Atau teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Ketiga, teori pragmatisme. Teori pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Dan juga kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Keempat, teori empirisme adalah suatu aliran yang bersifat filsafat menyatakan semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.